Hai hai hai, welcome to 8 Minutes Voice bareng Mr. E dan Miss Me. Di sini kita bakal bacain berita-berita yang lagi hot ataupun viral dan juga nantinya bakal ada fakta menarik dari dalam dan luar negeri selama 8 menit. Inilah berita pertama. Dikutip dari travel.detik.com. Dear Sandiaga Uno, hidup mati pariwisata Indonesia di tanganmu kini. Sederet PR pariwisata akan menjadi tantangan ke depannya yang harus ditindaklanjuti Menparekraf baru Sandiaga Uno. Sederet tugas telah menanti Sandiaga Uno usai dilantik menjadi Menparekraf baru menggantikan Wisnu Tama. Sejak penunjukan itu, Sandiaga ditunggu tugas berat karena pariwisata menjadi sektor paling terpukul karena virus corona. Pemerhati wisata sekaligus guru besar Universitas Gadjah Mada, Muhammad Baikuni memprediksi pergerakan pariwisata Indonesia tergantung dari kebijakan dari Kemenparekraf yang baru ini. Pariwisata ke depannya tergantung strategi dan kebijakan kementerian yang baru ini. Kalau business as usual, tidak akan tumbuh, karena infrastruktur dan ekologi bisnis pariwisata berubah total, ujar Baikuni saat dihubungi Detik.com beberapa waktu yang lalu. Sandiaga pun diminta bisa membaca situasi dan beradaptasi dengan cepat. Berkaca pada kebijakan kementerian sebelumnya, Kemenparekraf kerap bikin blunder, termasuk tidak adanya antisipasi angka tinggi kasus corona dan keinginan tinggi wisatawan domestik untuk pelesiran atau mudik pada libur Natal dan Tahun Baru 2021. Dan di saat ribuan tiket penerbangan dan hotel dipesan, tiba-tiba muncul kebijakan baru dari destinasi tujuan. Baikuni menyebut ada 4 hal untuk menyelamatkan pariwisata Indonesia, mulai dari pariwisata berkedaulatan, berkualitas, berkelanjutan, dan bermartabat. Saya menekankan pada 4 hal, kata Baikuni. Pertama adalah pariwisata yang berkedaulatan. Itu dimanifestasikan dengan program Community-Based Tourism yang sekarang sudah marak dilakukan. Tapi, ini masih perlu ditingkatkan karena dalam jejaring bisnisnya masih lemah. Belum kuat seperti jaringan pariwisata global. Kedua adalah pariwisata berkualitas. Kita jangan orientasikan pada jumlah wisatawan saja, namun fokuskan juga pada kualitas produk dan layanan, serta kepuasan dari wisatawan, dia menambahkan. Teruntuk ini, kita harus pandai-pandai membidik pasar yang cocok. Tidak lagi pada jumlah wisatawan, namun lebih pada dampak kontribusi ekonomi pada lokal dan lingkungan hidup. Juga produknya berkualitas, dan sesuai dengan lingkungan dan kultur dari destinasi yang dikembangkan, dia menjelaskan. Nah, poin ketiga, pariwisata berkelanjutan yang harus terus kita dorong. Dan terakhir adalah pariwisata yang bermartabat. Sandiaga diimbau untuk menggandeng UMKM sebanyak-banyaknya untuk mewujudkan penciptaan lapangan pekerjaan. Siapa yang gak suka dengan Gal Gadot? Berikut ini berita tentang Wonder Woman 1984 kuasai box office Hollywood. Dikutip dari cnnindonesia.com, film Wonder Woman 1984 berhasil menguasai box office Hollywood pada pekan debut dengan pendapatan sebesar 16,7 juta US dollar atau setara 236 miliar rupiah. Sebagaimana dilansir Variety, pendapatan itu dicapai dari penayangan di 2.100 bioskop selama 1 hari pada 25 Desember 2020. Pencapaian ini terbilang besar untuk film yang tayang di tengah pandemi. Terlebih film yang dibintangi Gal Gadot ini juga tayang di layanan streaming HBO Max bersamaan dengan perilisan di bioskop. Dengan begitu, penonton akan terbelah dua antara bioskop dan layanan streaming. Bahkan, Wonder Woman 1984 menjadi film dengan pendapatan terbanyak dalam pekan debut pada box office Hollywood selama pandemi, mengalahkan film Tenet yang meraup pendapatan sebesar 9,35 juta US dollar. Head of Direct to Consumer Warner Media, Andy Forssell, menjelaskan bahwa pencapaian Wonder Woman 1984 melampaui ekspektasi mereka, apalagi memecahkan rekor pendapatan pada pekan debut. Pada masa sulit ini, sangat menyenangkan bisa memberikan keluarga pilihan untuk menikmati film yang seru di rumah, di mana menonton di bioskop bukan pilihan utama, kata Andy. Peringkat kedua box office Hollywood ditempati film News of the World dengan pendapatan sebesar 2,4 juta US dollar dari penayangan di 1.900 bioskop. Disusun The Croods: A New Age dengan 1,7 juta US dollar. Kemudian, peringkat keempat ditempati film Monster Hunter dengan pendapatan sebesar 1,12 juta US dollar. Dan peringkat kelima ditempati film Promising Young Woman dengan pendapatan hanya 680.000 US dollar.
Dikutip dari cnnindonesia.com, KFC tutup 33 gerai di bandara dan stasiun. Perusahaan pengelola restoran cepat saji KFC, PT Fast Food Indonesia Tbk, menyatakan telah menutup 33 gerai retail tahun ini. Namun, penutupan hanya dilakukan sementara di masa pandemi COVID-19. Manajemen mengungkapkan ada dua faktor yang membuat 33 gerai tersebut ditutup. Pertama, gerai KFC berada di transit point seperti bandara dan stasiun. Kedua, penutupan dilakukan lantaran pemilik area properti tersebut menutup sementara tempatnya. Jika keadaan sudah normal, manajemen memastikan 33 gerai tersebut akan dibuka kembali. 33 gerai tersebut bukan berarti berhenti beroperasi. Jika nantinya keadaan sudah mulai membaik dan area properti sudah buka kembali, kami berencana mengoperasikan kembali 33 gerai tersebut, ungkap manajemen dalam keterangan resmi ke Bursa Efek Indonesia Rabu kemarin. Sementara, manajemen mengakui kinerja memburuk akibat pandemi COVID-19. Penjualan KFC turun 30% hingga 50%. Hal ini sejalan dengan merosotnya pendapatan gerai di beberapa mal. Oleh karena itu, perusahaan tengah melakukan efisiensi dengan mengurangi biaya pengeluaran seperti operasional, gaji karyawan, rental, dan listrik. Perusahaan menargetkan penjualan bisa tembus 500 juta rupiah agar bisa membukukan laba tahun ini. Diketahui, KFC menderita rugi bersih sebesar 298,33 miliar rupiah pada kuartal ketiga 2020. Angka itu berbanding terbalik dengan realisasi periode yang sama di tahun yang lalu, di mana perusahaan meraup laba bersih sebesar 175,69 miliar rupiah. Berita terakhir, ini dia fakta menarik mengenai kopi. Dikutip dari suara.com, kopi adalah salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Di Indonesia sendiri, minum kopi juga sudah menjadi tren dan gaya hidup, terutama untuk kalangan anak muda. Namun, apakah kalian sudah tahu fakta-fakta unik dari kopi berikut? Yang pertama, Brazil adalah negara yang menanam kopi terbanyak di dunia. Menurut Organisasi Kopi Internasional, Brazil memasok sekitar sepertiga dari kopi dunia dan hampir 2 kali lipat kopi Vietnam, produsen nomor 2. Fakta kedua, kopi adalah sumber antioksidan tinggi. Bagi orang yang makan makanan standar barat, kopi mungkin menjadi salah satu aspek paling sehat dari makanan mereka. Itu karena kopi relatif tinggi antioksidan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa banyak orang mengambil lebih banyak antioksidan dari kopi daripada dari kombinasi asupan buah dan sayuran. Ketiga, Finlandia adalah negara dengan penikmat kopi terbesar. Menurut Organisasi Kopi Internasional, rata-rata orang dewasa Finlandia mengkonsumsi 27,5 pon kopi per tahun. Yang keempat, peminum kopi cenderung hidup lebih lama. Meskipun beberapa penelitian berjalan berlawanan, sebagian besar penelitian menunjukkan konsumsi kopi moderat 2-4 cangkir per hari mungkin dikaitkan dengan peningkatan umur panjang dan kesehatan umum secara keseluruhan yang baik. Namun, konsumsi berlebih memang memiliki efek negatif potensial. Satu studi menemukan orang yang minum 6 cangkir atau lebih dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mereka dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Fakta kelima, Starbucks pertama dibuka pada tahun 1971 di Seattle, Washington. Mereka sekarang berada di lebih dari 80 negara dan membuka rata-rata 2 toko baru per hari. Oke guys, itu dia 8 Minutes Voice bareng Mr. E dan Miss Me. See you next time. Bye-bye.